Mas Fahri, saya senang karena saya sudah mengingatkan Mas Fahri yang semakin bingung. Saya bingung, nah betul ini Jawa Timur, terus di Jogja, kenapa kok masih ke Jawa Timur, Kalau mau berubah bagaimana caranya? Pertama kali yang harus dilampaui bagaimana cara menarasikan atau memancarkan ideologinya, cara konstruksi berpikirnya khas Jawa Timur, khas Mataraman. Itu pertama kali, baru nanti akan berubah itu cara berpikirnya pertama. Oke, Kak, tadi ada yang kepingin kesenian khas Jawa Timur, budaya Jawa Timur, ada yang bilang begitu tadi ya. Sekarang kita menjawab, budaya itu apa sih? Nanti ke sana tentunya. Budaya itu banyak yang kita pahami, yang selalu kita perhatikan adalah budaya sebagai produk. Seperti yang dilakukan Mas Yazid ketika ada acara setelah itu ke Candi, itu budaya sebagai produk. Terus ada ritual atau apa saja, itu budaya sebagai produknya. Nah, ada budaya yang sebagai proses. Budaya sebagai proses itu adalah pikiran kita sendiri. Maka yang menentukan nanti seperti apa budaya sebagai produk, maka tergantung pada konstruksi berpikir kita. Maka ini yang menciptakan, menjadikan nanti budaya sebagai produk. Kenapa kok pikiran kita? Kenapa kok manusia yang berbudaya? Selain manusia ada yang berbudaya apa enggak makhluk Tuhan ini? Enggak ada, malaikat pun enggak berbudaya, iblis pun enggak berbudaya. Yang berbudaya hanya manusia. Binatang enggak, instinktif itu binatang. Yang berbudaya itu manusia. Kenapa manusia berbudaya? Karena manusia yang dikaruniai akal. Nah, kenapa manusia kok ketika dikaruniai akal kok berbudaya? Pada saat kebutuhan untuk survive, untuk melanjutkan kehidupannya, di sini akal memunculkan strategi-strategi, pikiran-pikiran yang untuk mengembangkan. Nah, cikal bakal budaya itu di sini untuk melangsungkan kehidupan ke selanjutnya. Nah, melangsungkan kehidupan, hidup yang apa? Bisa hidup secara fisik, bisa hidup secara yang misalnya kebutuhan hidup yang dibutuhkan dengan makan, kebutuhan hidup yang dibutuhkan dengan spiritual, kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dengan cara rekreasi, kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dengan cara berdendang, kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dengan cara berpuisi. Kan kebutuhan itu yang memantik kita untuk berbudaya. Kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dengan nembang, kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dengan miso-miso. Nah, itu pertama. Nah, Mas Fahri tadi selanjutnya ada kekhasan cara berpikir Mataraman, Jogja, Surya Mantara Jogja dengan Jawa Timuran yang lebih patriotis, lebih pada kalau di situ lebih pada lingkungan kerajaan yang mungkin lebih agraris mungkin ya, lebih falsafi. Nah, ini lebih lugas, secara falsafahnya lebih lugas ketika di pesisiran. Maka cara konsep konstruksi berpikirnya berbeda. Ketika kita mengandung di situ, terbiasa cara mengkonstruksi berpikir, pasti berperilaku pada tubuhnya, pasti berpengaruh pada pendiksian, pasti berpengaruh pada cara pengintonasian. Nanti ke situ nanti. Contohnya misalnya gini, Mas Fahri ya. Mas Fahri pada saat berbicara, aku sekarang lapar, aku saiki luwe. Pada saat Mas Fahri bilang aku saiki luwe, terus tiba-tiba hati digetak karo bom. Kira-kira Mas Fahri akan mengungkapkan aku saiki luwe? Paling tidak aku saiki luwe pasti beda. Apa yang membedakan? Ada hal-hal kejadian yang membentuk emosi kita yang tiba-tiba berubah. Contoh misalnya saudara-saudara kita yang dari timur, bahasanya, cara berbicara cenderung staccato. Karena di situ letak geografisnya
pegunungan yang terjal. Jadi tarik ulur nafas itu begitu cepat-cepat. Dia bicaranya cepat-cepat ini. Cepat-cepat staccato, patah-patah itu. Kalau di Jawa kenapa kalau lebih lantun, lebih ketika ditembang, kalau di akhir mesti turun nadanya. Na 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 turun. Pancasila itu. Lebih agraris, lebih tenang ini. Coba Madura. Na 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 na. Pelan-pelan dilempar ke atas ini. Itu kaitannya dengan letak geografis yang mengkonstruksi emosi setiap hari sehingga berpengaruh pada pengintonasian, berpengaruh pada konstruksi berpikir. Sehingga kalau musik-musik, kalau Madura misalnya, musik-musik Madura lebih perkusif. Sekian banyak alat hampir sama cara memukulnya, bahkan ada sekian alat dipukul bareng itu. Nang, padahal ini pakai keyboard. Nang, yang ini saron. Nang, yuk bareng. Bareng. Sering berkontestasi. Tapi yang lebih ke Mataram yang Jogja lebih rendah. Rasanya gak selantan. Lu kapan tekuni kan gitu. Kan gitu. Nah, itu berpengaruh. Maka bagaimana merubah ke Jawa Timurannya? Yang diulik pertama kali ke situ, Mas, cara konstruksi berpikirnya. Oh ini nanti. Sehingga nanti berpengaruh ketika sudah menjadi habit. Tapi lama itu harus menjadi habit dulu, Mas. Harus menjadi habit kita, cara berbicara kita ini. Kayak di Malang, jangan tiba-tiba misalnya begitu Malang tiba-tiba akhiran A itu jangan tiba-tiba nanti tidak ada proses konstruksi sosial di situ ya. Ye itu Betawi ya. Ye itu Betawi kan ya. Bukan Tulungagung. Blitar ya. Nah, itu punya kecenderungan secara emosi pada saat itu. Kenapa itu hadirnya bunyi seperti itu? Jangan dikira tidak ada faktor letak geografis, faktor konstruksi sosiopolitis pada saat itu. Oke, jadi kenapa kalau di Jawa suaranya mesti cenderung ke sini, apalagi Madura mesti cenderung ke sini ya. Sini. Kenapa? Karena kita sudah terlalu lama terjajah. Terus kita sudah terlalu lama tidak diberi kebebasan. Terus kultur kita meminta kita terus kecil begini, terus begini. Maka yang menjadi resonator suara di sini. Iya kan? Iya, helek kan? Iya. Nanti saya akan melakukan. Siap. Iya. Jangan salah. Iya. Awas kau. Iya. Semakin kecil, semakin sempit resonatornya. Jadi semakin resonator menyempit, semakin tinggi. Kayak ukulele, kecil, tinggi suaranya. Tapi ketika nanti jangan bass bedot ya. Bass bedot. Resonatornya bisa menghasilkan suara rendah. Nah, ketika seandainya kita bertahun-tahun ini sudah damai, tentram, jadi terbuka gini, pasti menghasilkan suara yang rendah, bukan yang tinggi. Nah, maka bedanya dengan Madura mesti Madura dan Jawa di tembang-tembangnya itu mesti
Jadi sudah penuh pemenungan, ya kayak tadi. Iya, yang penting mukos keluaras, gak neko-neko, cukup kan gitu. Tadi lebih ngerem kan ya. Kayak kalau di Madura daerah pesisiran itu lebih ini karena letaknya di pesisiran. Jadi kalau berbicara itu cenderung nyampainya itu masih lama begitu di pinggir pantai. Woi, apa? Mesti suaranya mesti tinggi. Khas Madura itu. Makanya ketika si Yusnus itu aduh seratin manis seperti itu. Tapi itu sudah hilang Maduranya ketika suaranya seperti ini. Karena Maduranya tidak kesini biasanya, mesti kesini. Biasanya kayak misalnya pangapara melihat pencung ini desene kena kayak gitu. Pamelena ma pencung mira di sini kan. Kalau si Yusnus aduh seratin manis itu suka Madura. Itu Arab ya, mana Arab tadi? Kori kan masih di sini toh. Oh. Iya, ke sana. Nah, karakter-karakter seperti yang disampaikan Mas Fahri tadi. Sebenarnya yang bisa merubah itu, Mas. Kalau misalnya, oh intonasinya seperti ini, tapi kalau tidak didasari di sini, kita pernah di Jogja lama, di Jawa Timur lama, pasti kita tidak bisa menghilangkan itu. Tetap akan muncul, akan berubah ketika dipahami konstruksi berpikirnya seperti ini. Dengan sendirinya nanti menyikapi persoalan akan berbeda cara mendudukkan persoalan. Harus start dari mana nanti? Bisa dibedakan kira-kira orang Jawa Timur dengan orang di Jawa Tengah atau orang Jogja pada saat menghadapi persoalan mulai start berpikirnya dari mana dulu kira-kira? Ada yang lebih bijak itu yang sudah bisa berpikir sekian kali lipat. Ada orang meletakkan start berpikirnya dari sebabnya. Ini kok gini, ini kok begini. Nanti akan begini. Ada yang meletakkan cara berpikirnya. Nanti akibatnya akan begini kalau begini. Oke, jadi akibatnya dulu yang sudah dipikirkan. Ada yang berpikir kok ini tidak berpikir akibatnya, ada ini. Nah, kalau teknik berpikirnya mau dibangkit dari akibatnya dulu, pasti sudah lebih bijak. Nah, khas Jawa itu di sini. Khas Jawa yang tadi esensi mendahului eksistensi. Jadi kesimpulannya dulu, akibatnya dulu yang sudah kita perhatikan. Makanya ketika orang Jawa, nanti nduk namanya koncoku sing hati-hati yo. Kenapa kok hati-hati? Kok yang hati-hati? Tapi kalau di Inggris kok bukan hat-hat. Atau kalau di Arab bukan kolbun-kolbun. Kok ini hati-hati, sing hati-hati. Kenapa? Padahal dalam bahasa Inggris hati-hati bukan hat-hat kan? Be careful. Dalam bahasa Arab bukan harus kolbun-kolbun. Tapi di sini kok hati-hati. Jawa ini. Kenapa? Sing hati-hati cek selamat. Jawa sudah dari situ sudah mengajarkan. Nek kamu sudah perhatikan mendahulukan hatimu, pasti kamu selamat. Ati yo nduk, ati yo. Sering kita mengkhianati diri kita itu berarti mengkhianati bisikan hati kita. Hati-hati cek selamat. Nek gak hati-hati pasti gak selamat. Kalau sudah tidak pernah mendengarkan suara hatimu, tidak mendahulukan hatimu, kamu nanti gak selamat. Karena yang asli apa yang terjadi, keasliannya apa yang ada di hatimu. Nah, ini konstruksi berpikirnya ketika logika Jawa di sini. Logika Jawa. Nah, kayak tadi, man.
Gimana caranya? Berpengaruh pada intonasi kita, itu nanti secara otomatis mengaruhi. Kalau persoalan kosakata itu kan perbendaharaan aja, tinggal kita mempelajari aja nanti. Gitu Mas Fahri. Ada yang lain? Ada yang lain. Oh, nggih.